Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Walhamdulillahilladzi arsadana ila sabilil haqqi wa sabilir rasyad wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat untuk kita semuanya. Karena Rasulullah membawa risalah ini dan menyampaikannya kepada kita untuk kita sama-sama taati, ikuti sesuai dengan kadar dan batas kemampuan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalahnya, kemudian risalahnya ini diberi penjelasan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, yang mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Rasulullah bersabda ketika penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Dalam hadisnya berbunyi, innallaha wa rasulahu harramal bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi dan semua turunannya, dan jual beli patung. Faqila ya Rasulullah, kemudian ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah fa innaha yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yustasbihu biha an-nas. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai? Mengingat lemak bangkai tersebut dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, la huwa haram, tetap tidak boleh, hukumnya adalah haram. Kemudian Rasulullah menyampaikan selanjutnya, qatalal yahud innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluhu thumma baya'uhu fa'akalu thamanahu. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya, lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2236 dan riwayat Muslim 4132. Hadirin jamaah salat al-falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga
terutama kalau kita kaitkan konteksnya dengan kehidupan kita saat ini, di mana dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya keharaman jual beli khamr dan semua turunan-turunannya. Begitu pula mengkonsumsinya, bahkan memproduksinya dan turut dalam menyebarkannya. Karena menurut ulama keharamannya ini karena khamr ini adalah najis. Jadi memang secara zatnya khamr ini adalah najis. Oleh karena itu kita dilarang untuk memperjualbelikan barang-barang yang najis tersebut. Termasuk diantaranya adalah bangkai dan juga patung-patung. Nah, hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ketika itu kaum jahiliyah sedang marak-maraknya senang dengan khamr. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan khamr, mensyariatkan pelarangan khamr, disyariatkannya secara tadrijian, secara pelan-pelan, perlahan-lahan. Karena ketika itu khamr sudah menjadi way of life. Ibaratnya kalau enggak minum itu enggak asyik. Minum-minuman arak, minum-minuman khamr ketika itu menjadi tradisi yang sudah mengakar. Bukan hanya orang tua saja, bahkan anak-anak pun ikut minum minuman khamr tersebut. Sehingga ketika datang Islam, datang Rasulullah SAW mensyariatkan pelarangan khamr, banyak penentangan-penentangan. Sehingga dengan demikian diturunkannya pelarangan itu pelan-pelan. Maka ketika ada sebuah kondisi di mana kita bukannya menjalankan syariat ini kemudian, tetapi malah kembali kepada pekerjaan-pekerjaan kaum jahiliyah, maka ini sungguh menjadi kemunduran yang nyata. Hadirin sedang sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dari sudut pandang hukum agama, bahkan dari sudut pandang kesehatan pun khamr membahayakan. Dan yang paling membahayakan dari khamr adalah hilangnya akal. Padahal yang membedakan antara manusia, yang menjadikan manusia lebih tinggi dibandingkan umat-umat yang lain, makhluk-makhluk yang lain, karena manusia memiliki akal. Ketika akalnya hilang, maka dia bisa melakukan apapun, bahkan bisa jauh lebih keji, jauh lebih kejam dibandingkan perbuatan binatang sekalipun. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat di berita, ada di suatu daerah di Indonesia bagian timur ada sebuah kejadian yang sangat mengenaskan, di mana waktu itu para tetangga menggerebek sebuah rumah. Ternyata di dalam rumah itu terjadi perzinahan antara ibu dan anak. Dan setelah diinterogasi oleh polisi, mereka berdua dalam kondisi mabuk berat. Hadirin sidang sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akal hilang, maka semua perbuatan setan pun, perbuatan durjana pun akan dilakukan. Ketika akal hilang, kita seolah-olah lebih rendah daripada binatang. Ketika akal hilang, semua kebusukan, semua kejahatan-kejahatan yang barangkali belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, kita akan lakukan. Karena hilangnya akal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mengkonsumsi khamr ini. Jangankan mengkonsumsi, menjadi distributor, menjadi agen, menjadi penolong, menjadi marketing, termasuk mereka adalah orang-orang yang akan kecipratan dosanya. Maka kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebelum generasi kita semakin rusak, generasi kita semakin parah. Padahal kita ingin 2050 nanti Indonesia menuju kegemilangannya.
Tetapi bagaimana mungkin generasi kita menuju kegemilangannya apabila keran-keran investasi dalam segi miras ini dibuka lebar, bukannya ditutup malah dibuka lebar. Maka ini adalah sebuah tantangan untuk kita. Mudah-mudahan kita dalam komplek ini, dalam skop yang kecil ini bisa membendung masuknya miras ini masuk ke dalam komplek kita sebisa mungkin. Kalaupun di luar sana kita tidak bisa membendung, paling tidak di perumahan kita bisa membendung peredarannya. Jangan sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah kita justru mencicipinya juga atau melegalkannya juga. Ingat hadis Rasulullah SAW yang tadi dibacakan, berlaku ketetapannya mutlak. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri kita daripada kewajiban menyampaikan nilai-nilai takwa ini, diantaranya adalah keharaman daripada miras ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga generasi turunan-turunan kita semuanya, sehingga kita nanti dan generasi kita yang selanjutnya dikumpulkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para soleh dan para syuhada di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada sedikit atau banyaknya kesalahan yang mutlak dari diri saya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi ya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.